Seperti biasa di Jumat malam kita hadirkan kembali program khusus Dialog Kentongan. Kali ini akan mengangkat tema mengenai peran kelompok disabilitas dalam pengurangan risiko bencana di desa. Nah, program Karang Tangguh di NTB. Nanti kita akan kenal lebih jauh tentang program ini ya. Dan kami sudah bersama dengan manajer program Karang Tangguh Muhammadiyah Disaster Management Center, Priyo A. Sancoyo, dan juga dari Himpunan Wanita Disabilitas Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Pemenang Timur, Susti Rini. Pak Priyo dan juga Bu Rini, selamat malam. Selamat Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rio dan Bu Rini? Alhamdulillah baik berkah. Baik ya, baik. Saya mungkin ke Mas Priyo dulu ya. Bisa dijelaskan Siap. mungkin di awal mengenai program Karang Tangguh ini apa ini? Program apa? Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk para pendengar warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 3 di seluruh Indonesia. Program Karang Tangguh adalah satu program di mana fokus program ini adalah mewujudkan ketangguhan desa menghadapi bencana dengan tujuan menangguhkan masyarakat melalui desa tangguh bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, program ini dilaksanakan di Provinsi NTB, tepatnya kurang lebih 1 tahun, di Kabupaten Lombok Utara dan di Lombok Tengah. Ya. Nah, di Lombok Utara ada 3 desa, salah satunya Mbak Rini ini sebagai salah satu bentuk apresiasi teman-teman komunitas desa dalam ketangguhan desa di Pemenang Timur. Seperti itu. Nah, dalam 1 tahun berjalan itu perkembangannya bagaimana sekarang ini, Pak Priyo? Oke, 1 tahun itu dimulai dari bulan Agustus 2023, Ya, sehingga kita sedang berjalan menuju bulan ke-7 lebih kurang ini, dan salah satu hasil dari 7 bulan kita mendampingi desa adalah pembentukan kelompok-kelompok pengurangan risiko bencana. ya, Salah satunya adalah forum pengurangan risiko bencana di setiap desa, di 5 desa tersebut. ya. Nah, tapi kenapa targetnya adalah teman-teman disabilitas begitu, Pak Priyo? Nah, ini pertanyaan cukup menarik, karena salah satu tujuan program adalah keberlanjutan dan juga inklusivitas, Ya, di mana kita tahu bahwa NTB ini merupakan kawasan yang cukup rawan dari sisi kejadian alam, bukan ngomong bencana alam ya, tapi Ya. kejadian alam, dan kemudian juga kejadian-kejadian hidrometeorologi akhir-akhir ini. Dan data juga menunjukkan sekitar 20.600 sekian jiwa di NTB itu masuk dalam kelompok disabilitas. ya, Nah, kelompok-kelompok disabilitas inilah yang kemudian kita berusaha untuk bagaimana mereka bisa terpenuhi haknya melalui upaya-upaya pengurangan risiko bencana di tingkat desa. ya. Nah, itu cara melibatkan mereka awalnya bagaimana itu, Pak Priyo? Cukup menarik, nanti detailnya akan dengan Mbak Rini. Ya, Tetapi yang pertama adalah bagaimana mereka aware dulu bahwa mereka itu berada di daerah yang memiliki kejadian bencana atau kerawanan kejadian alam yang cukup tinggi. ya, Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka adalah bagian untuk menyelamatkan di kelompok mereka sendiri. ya, Ini menjadi sangat penting. Karena kalau antar kelompok disabilitas tidak saling dukung, wah ini cukup menarik. Karena bagi kami, teman-teman tanpa disabilitas, kami kadang-kadang kurang tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya. ya. Sehingga pemenuhan hak dan juga peningkatan kapasitas bagi teman-teman disabilitas di program ini menjadi salah satu kunci. Ya, nah selama ini kan ketika terjadi bencana ya kita juga sering membahas soal masalah bagaimana teman-teman disabilitas juga bisa tertangani dengan baik. Tapi kenyataannya kan memang ketika terjadi bencana mereka seperti kelompok orang-orang yang dilupakan begitu, Mas Priyo. Nah, apakah ini juga yang memicu kemudian Muhammadiyah Management Center lebih fokus ke mereka begitu? Ya, salah satunya itu. Sebenarnya tidak melupakan, tapi cenderung kita tidak tahu bagaimana cara membantunya. Ya, Karena bagi mereka misalnya dalam satu desa, seingat saya di Pemenang Timur itu dari sekitar 3.000-an warganya, itu yang terdata sebagai disabilitas itu hanya sekitar kurang dari 10 orang. ya, Kalau kita ngomong angka saja, ya memang ya ngapain saya harus ngurusi 10-an orang ini ya, dibandingkan dengan sisanya. Tapi kan bukan itu sebenarnya untuk mengurangi risiko bencana dan pemenuhan hak sebagai ya, manusia, terutama sebagai warga negara. ya, Jadi program Karang Tangguh kemarin mungkin bisa jadi teman-teman yang tidak memiliki disabilitas perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan cara melibatkan teman-teman disabilitas. ya, Teman-teman disabilitas diminta untuk berbicara, untuk kemudian
aku harus digimanain sih? Atau kemudian teman-teman disabilitas yang perwakilannya masuk ke forum-forum yang kita bentuk, mereka bisa mengadvokasi kelompok mereka sendiri. Ya, Sehingga mereka bisa tahu bagaimana cara menanggulanginya, atau mereka bisa tahu cara preventif atau pencegahan yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi kejadian-kejadian alam ke depan. ya. Nah, saya ke Ibu Rini ingin dengar cerita lebih jauh ya. Awalnya ketika terlibat dalam kegiatan Karang Tangguh ini itu bagaimana ceritanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Pelibatan HWDI di program Karang Tangguh mungkin untuk membentuk Karang Tangguh yang inklusif, Ya, gitu kan. Di Pemenang Timur, mungkin untuk yang inklusifnya maksudnya kepedulian masyarakat umum dengan teman-teman disabilitas itu sangat-sangat kurang dia. ya, Untuk pembahasan untuk teman-teman disabilitas itu benar-benar harus digaungkan menurut pribadi saya gitu. Karena yang saya lihat setahun ke depan ini untuk kesempatan untuk teman-teman disabilitas itu sangat nggak ada gitu ya. dalam program di Lombok Utara itu. Artinya mereka tidak terakomodir begitu dalam program pemerintah daerah soal penanganan bencana dan lain sebagainya begitu, Bu Iya, Rini? padahal itu sangat penting kan, kelompok disabilitas itu sangat rentan gitu Ya, terhadap bencana. Jangankan kelompok rentan, kelompok umum sekalipun kan kalau udah terjadi bencana itu tidak menutup kemungkinan gitu. ya. Pernahkah ada ceritanya begitu ya? Ada sebuah kejadian bencana di daerah Penang Timur ini begitu ya. Kemudian ada teman-teman disabilitas di sana ternyata memang tidak terpenuhi haknya. Ada contoh kasusnya begitu? Contoh kasusnya ada, maksudnya mereka tidak dilibatkan gitu. Ya, Waktu cerita dari teman-teman FPRB di Pemenang Timur itu pun saya bertanya masalah pendataan untuk teman-teman disabilitas gitu. Mereka taunya ternyata ragam disabilitas itu banyak gitu. ya, Dari ketua TSBD-nya cerita ternyata disabilitas itu bukan satu ragam aja gitu. Disabilitas itu ternyata beraneka ragam. ya. Dan masing-masing harus memiliki penanganan berbeda-beda begitu ya. Iya. Nah, Karena ya, teman-teman disabilitas ini mereka sendirilah yang tahu apa bentuk dari bantuan atau apapun itu gitu. ya. Kebutuhan mereka itu mereka sendiri yang tahu gitu dari ragam disabilitasnya gitu. Nah, ketika mereka dilibatkan, tadi kan Pak Cahyo cerita ada 10 orang begitu ya, teman-teman disabilitas di Desa Pemenang Timur. Nah, itu ketika mereka dilibatkan begitu ya, itu respon mereka bagaimana? Untuk data yang di Pemenang Timur untuk teman-teman disabilitas ya mungkin yang produktifnya itu yang 10 orang gitu. Ya, Kalau data yang dari desa untuk teman-teman disabilitasnya itu berjumlah 113. oh banyak ya, 113. Rata-rata teman-teman disabilitas yang kategori apa ini yang 113 orang itu? Campur disabilitas fisik, mental, netra, Ya, rungu, sensorik gitu. ya. Nah, dari 113 orang itu apakah semuanya sudah bisa diikut sertakan begitu dalam program ini? Belum. Belum ya. Kenapa? Hambatannya apa, Ibu Rini? Hambatannya karena yang pertama mungkin di sini kita perlu untuk peningkatan kapasitasnya Ya. untuk teman-teman disabilitas sendiri. Nah, ketika mereka didekati begitu ya, Bu Rini ya, oleh tim begitu ya. Peningkatan kapasitas di desa sendiri. Oke, nah ketika teman-teman disabilitas yang 113 orang ini didekati kan pasti responnya beragam begitu ya. Untuk diajak dalam program Karang Tangguh ini begitu. Itu rata-rata responnya seperti apa?
Responnya baik, mereka mungkin kita untuk peningkatan kapasitasnya itu mungkin lebih pendekatan untuk teman-teman disabilitas karena teman-teman disabilitas rata-rata mungkin orangnya sensitif, Ya, ketika kita ngajak ngobrol gitu bukan yang langsung ngerespon atau kayak gimana, dan juga teman-teman disabilitas di Lombok Utara, khususnya di Pemenang Timur juga kayak menutup diri gitu. nah, ya, Dari keluarga pun mungkin mereka mengira disabilitas itu seolah-olah sebagai aib aib, gitu. ya. Jadi seperti disembunyikan begitu ya, Bu Rini ya. Ya, Padahal mereka punya hak yang sama dengan yang lainnya begitu ya, Bu Rini. yang sama. Ya, tapi ada upaya gak kemudian mendekat ke mereka itu lewat aparat desa atau lewat keluarga begitu? Itu bagaimana caranya begitu agar bisa mendekat ke mereka? Beragam cara sih kalau untuk pendekatan untuk teman-teman disabilitas itu lebih ke pendekatan ke keluarga terdekat Ya. gitu. Jadi sekarang ini dari 113 itu yang sudah bisa dirangkul ya dengan program Karang Tangguh ini berapa orang? Iya, belum bisa dipastikan sih Ya, Mas. sudah banyakkah begitu yang bisa dirangkul begitu? Yang pertama kan kita harapkan untuk kegiatan kedepannya untuk Karang Tangguh ini untuk lebih lebih melibatkan teman-teman disabilitas Ya. gitu, teman disabilitas, dan kita memberikan suatu program gitu seperti workshop gitu kan, Ya. untuk peningkatan kapasitasnya, untuk kemandiriannya, untuk percaya dirinya pun kita harus bentuk dari sedini mungkin Ya. gitu. Mungkin lebih pendekatannya ke keluarga terdekat gitu. Baik, nah pendengar silakan ya, Anda bisa bergabung sama kami di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Kita sedang membahas mengenai peran kelompok disabilitas pada mitigasi risiko bencana di desa. Contohnya yang ada di Desa Pemenang Timur, ada Bu Sustir ini ya. Baik, ada Pak Parlindungan di Sumatera Utara. Pak Parlin, malam Pak. Selamat malam. Silakan Pak Parlin ya. Sudah sampai di Kabupaten. Oh begitu ya. Ya, silakan Pak. Ya, salam hormat Ibu narasumber. Ya. Mau pertanyaan Parlin dengan tema ini, seperti apa sensitif mereka, Mbak? Karena Parlin sendiri seorang tunanetra, saya sangat terbuka. Walaupun ada misalnya peranan bencana alam, contoh seperti di PLTA Semarboru, Tapanuli Selatan pada beberapa tahun lalu bencana, saya langsung memviralkan, minta tolong ke rekan-rekan supaya di video langsung ke Ibu Risma, sehingga Ibu Risma datang ke Tapanuli Selatan dengan Pak Laksono Laudi sebagai Menkumham pada saat itu. Kalau mereka teman-teman saya yang seperti apa mereka di sana, apakah sensitif gitu? Kalau saya rasa nggak boleh sensitif kita ini. Kalau untuk NKRI, saya tunanetra ini, benar-benar tunanetra, dan RRI pun sudah tahu di pusat. Saya baru pulang juga dari RRI Pro 3 beberapa bulan lalu. Demikian. Terima kasih Pak Parlin ya. Yang lain silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375. Mungkin Mas Priyo bisa bantu pertanyaan dari Pak Parlin, silakan. Oke, ada kendala teknis tadi sedikit di sini karena double suara, tapi kata kunci terakhir adalah bagaimana mewujudkan teman-teman bisa pede di tingkat teman-teman disabilitas. Seperti diceritakan oleh Mbak Rini tadi, memang kita membuka kunci itu tidak bisa langsung 113 atau bahkan 10-10-nya diaktifkan. Program Karang Tangguh ya membuka pintunya pelan-pelan, karena kita paham betul bahwa kalau keberlanjutan itu tidak bisa dalam satu waktu seperti membalikkan kedua belah tangan ini. Sehingga memang program Karang Tangguh secara perlahan, secara istiqomah menemani proses dengan teman disabilitas seperti Mbak Rini sampaikan tadi,
kita kadang-kadang nggak tahu sebenarnya kebutuhan mereka seperti apa. Ya. Pertanyaan mendasar misalnya Pak Parlin ceritakan tadi, gimana caranya untuk menunjukkan rasa PD-nya. Nah, kita juga belajar di program Karang Tangguh akhirnya, oh begini ternyata caranya, dengan cara kita mendatangi rumahnya, kita menjemput mereka untuk kemudian bergabung di acara kita. Jadi acara-cara yang di luar prediksi kita itu ternyata cukup efektif untuk kemudian membangun kepedean, membangun keterlibatan mereka. Mungkin di forum mereka tidak akan banyak bicara, tapi misalnya setelah pulang mereka, Mas Priyo, ini kelihatannya kita butuh kayak begini deh, kita butuh forum khusus deh. Itu yang kemudian program Karang Tangguh fasilitasi bersama. Ya, baik, kita ke Ibu Nur dulu ya di Kalimantan Timur. Bu Nur, malam Ibu. Ya, terputus dengan Bu Nur ya. Tapi ini kan tentu memiliki pendekatan-pendekatan khusus begitu ya. Tidak sembarangan mendekati mereka karena mereka memang kan sangat sulit juga didekati seperti kata Pak Parlin tadi. Kadang-kadang teman-teman disabilitas ini memang sensitif begitu. Nah, apakah juga ada bantuan dari pihak lain yang punya keahlian di soal situ, Mas Priyo, untuk mendekati mereka? Ya, ini menariknya di program Karang Tangguh kita tidak menjadi Superman, Mas. Yeah. Jadi kita bareng-bareng dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, bareng-bareng dengan teman-teman PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, di beberapa desa yang lain. Kita bersama-sama, karena kadang-kadang kalau di antar kelompoknya mereka sendiri saja nggak kompak untuk melakukan penanggulangan bencana, bagaimana teman-teman yang di luar kelompok itu akan bisa memberikan pertolongan, bahasanya seperti itu. Sehingga kita belajar dengan mereka, mereka belajar dengan kita, dengan bahasa Mbak Rina tadi meningkatkan kapasitas. Oh seperti ini, netra seperti ini, kalau kemudian bisu tuli seperti ini, daksa seperti ini, dan cukup menarik. Dan menariknya adalah teman-teman, maaf dengan bahasa saya, teman-teman tunadaksa sebagai agen perubahannya seperti Mbak Rini. Jadi ini yang misalnya hanya keterbatasan transportasi saja kita bisa fasilitasi, kemudian mereka bisa ngomong ke tunanetra kayak gini, ngomong ke teman-teman bisu tuli seperti ini. Ini pembelajaran yang luar biasa itu, Pak. Ya, baik, kita ke Bu Nur ya di Kalimantan Timur ya. Bu Nur, malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nur. Ini Bu Nur, seorang tunanetra juga. Iya. Kalimantan Timur. Nah, malam juga. Nah, aku cuma aja memberi apresiasi. Ya. Karena kan saya tunanetra, tapi alhamdulillah walaupun saya tunanetra, saya sudah hampir 14 tahun jadi tunanetra. Nah, tapi alhamdulillah saya di rumah ini saya aktif. Ya. Masak aktif. Suami saya kena stroke, aktif mengatur segalanya, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, termasuk berbagai macam kegiatan di rumah. Yeah. Nah, jadi sama keluarga juga saya itu membuka diri. Keluarga saya juga istilahnya kasih sayangnya mereka juga penuh sama saya, dan saya juga selalu dikenalkan sama teman-teman gitu. Nah, jadi saya itu alhamdulillah sama keluarga itu kalau mereka kasihan, saya tidak suka dikasihani. Saya sukanya sendiri. Yeah. Nah, saya suka ngerjakan apa macam, apa yang saya bisa, saya nyuci, saya masak, saya bikin es batu, pokoknya apa yang saya bisa saya bikin sendiri. Tuh. Yeah. Nah, jadi buat para disabilitas, nah, nggak usahlah menutup diri, kesian. Kita ini sudah harus punya percaya diri ya Bu Nur ya. Harus percaya diri. Kita kan sudah ditakdir oleh Allah begini, artinya itu terbaik bagi kita sudah. Ya. Nah, itu aja. Baik Ibu Nur. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ke Mbak Rini ya. Tadi kan Bu Nur juga sudah cerita, teman-teman disabilitas memang sebaiknya punya kepercayaan diri begitu ya. Tadi Pak Parlin juga sudah menanyakan soal itu. Mungkin Mbak Rini bisa menanggapi Pak Parlin dan Bu Nur tadi, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya juga mungkin dari pengalaman juga saya tidak ada rasa percaya diri gitu untuk tampil di depan umum ataupun di masyarakat gitu. Mungkin saya lebih menutup diri gitu. Cuman saya juga disabilitas fisik dengan kaki folio. Ya. Tapi saya alhamdulillah saya punya anak 4, 2 pasang gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menghidupi sampai sekarang gitu. Ya,
Nah, lalu bagaimana caranya Mbak Arini kemudian menularkan kepercayaan diri itu kepada teman-teman disabilitas lain yang ada di Desa Pemenang Timur ini? Lebih lebih mendekatkan, maksudnya mengunjungi secara langsung gitu kan, Iya, ke rumah teman-teman disabilitas gitu, ngajak ngobrol, pendekatannya lebih ke kita sama gitu kan. iya, Mungkin mereka melihatnya mungkin saya sendiri loh dengan disabilitas misalnya netra ataupun fisik kayak saya gitu. Mereka minder kan gitu. Tapi setelah mereka melihat gitu, melihat kami datang gitu mungkin dengan beragam disabilitas juga dari HWDI gitu, mereka sudah mau berbicara gitu. Jangan takut gitu. Kita kan sama gitu iya, kan. Mungkin lebih pendekatannya karena teman-teman disabilitas itu menganggap diri mereka itu tidak mampu atau kayak merasa dikucilkan gitu kan. Kita lebih memberikan semangat atau support untuk teman-teman disabilitas sendiri gitu. iya. Kita mampu, kita punya hak yang sama kok gitu. Apa bedanya saya sama kamu gitu, dengan disabilitas netra ataupun rungu, kita sama kok. Mungkin yang lebih lebih dari disabilitas kita itu masih banyak, kita masih beruntung gitu. Ya, nah ini memang perlu sedikit kerja keras ya, Mas Priyo ya, untuk menghilangkan stigma seperti itu bahwa teman-teman disabilitas itu orang-orang yang memang ya tidak dianggap penting, tapi sebenarnya itu penting kedudukan mereka ya, Mas Priyo ya. Mereka punya hak yang sama juga begitu dan punya peran yang sama begitu ya, Mas Priyo ya. Ya, Mereka sepakat. potensi. Oh begitu ya, silakan Mas Priyo. Silakan. Jadi memang terkadang cara pandang teman-teman tanpa disabilitas seperti kita itu kadang-kadang juga melihat mereka kasihan. Padahal mereka bukan butuh kasihan seperti Iya, Bu Nur tadi ceritakan, tapi justru mereka diberdayakan dengan segala potensinya. Kan mereka cuma hanya tidak bisa melihat, sehingga kita bisa memfasilitasi bagaimana mereka bisa melihat dengan cara mereka. Bukan dengan cara kita tentunya. Kalau pakai cara kita pasti akan kesulitan, kita akan menerjemahkannya. Atau misalnya kalau dengan Mbak Rini, bagaimana mereka bisa melakukan evakuasi ketika mereka punya keterbatasan dari sisi ya, transportasi evakuasi. Jadi mereka harus ditanyain dan memang pendekatan personal lah yang kemudian kita coba dekatkan. Karena memang cukup cukup menarik setelah 7 bulan kita belajar ini tidak bisa mereka bisa vulgar ya Mbak Rini di dalam forum ngomong saya butuh ini nggak ya. bisa karena memang pola komunikasinya cukup berbeda dan ini saya belajar dari teman-teman HWDI dan dari teman-teman PBDI dan teman-teman yang lain kelompok-kelompok disabilitas yang lain di desa tersebut. Ya, nah tapi pelatihan-pelatihan yang tadi diberikan ya selain soal kepercayaan diri, nah itu apalagi dalam rangka juga menyiapkan mereka bisa melakukan dari mulai mitigasi bencana sampai pada bisa mengurus diri mereka sendiri ketika terjadi bencana, Mbak Rini. Itu bagaimana caranya pelatihannya? Pelatihannya mungkin yang pertama untuk peningkatan kapasitas gitu dari keluarga juga gitu. Setelah itu kita memberikan sejenis workshop gitu atau pelatihan ini loh bencana yang biasa terjadi di lingkungan kita gitu. Ya, Memberikan simulasi bagaimana cara menyelamatkan diri secara mandiri gitu. ya, Kita juga Mati, dari mati disabilitas suara nih. ya, kita tidak berpangku tangan, maksudnya jika terjadi bencana gitu, kita tidak harus menunggu bantuan gitu kan, kita ya. harus menyelamatkan diri sendiri gitu, menyelamatkan diri sendiri itu yang utama gitu, untuk memupuk kemandirian gitu. Ya. Tapi dukungan dari aparat pemerintah desa, kelurahan, sampai kecamatan dengan program ini bagaimana? Mungkin kalau yang saya tahu, kalau dari pemerintah desa mungkin lebih mengakomodir untuk data untuk warga disabilitas. Ya, Begitupun pemerintah daerah pun gitu. Eh, belum 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 paham gitu bantuan seperti apa yang ya, dibutuhkan untuk teman-teman disabilitas, karena disabilitas itu kan bukan satu jenis gitu. ya, Kita disabilitas itu beraneka ragam disabilitas dan mempunyai kebutuhan yang masing-masing gitu, yang berbeda juga gitu.
Ya, baik, kita ke Ibu Sayekti di Malang ya. Ibu Sayekti, malam Ibu. Ya, selamat malam. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya. Ya, assalamualaikum. Ya, langsung saja Bu Sayekti. Iya, Waalaikumsalam. ini saya penasaran ya. Ya. Saya penasaran apakah di wilayah Bapak Ibu yang sekarang tempat tinggal ini, adakah forum-forum warga khusus untuk disabilitas Ya. untuk mengawal kebijakan pemerintah untuk mengakses hak-hak disabilitas, Ya. termasuk penanggulangan bencana untuk diri sendiri, Ya. juga untuk memenuhi hak-hak dasar dulu untuk disabilitas. Apakah ada forum-forum seperti itu? Ya. Kalau di Malang ada yang namanya FOMI, Forum Malang Inklusi. Mungkin tiap daerah bisa ada kebijakan seperti itu untuk mengawal dari kebijakan pemerintah Ya. untuk hak disabilitas terpenuhi. Itu saja pertanyaan Baik, saya. terima kasih Bu Terima Sayekti. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Priyo, Muhammadiyah ini kan punya jaringan cukup luas ya. Sampai ke daerah-daerah yang kecil saja pun ada begitu. Nah, Bu Sayekti sebagai orang yang tinggal di wilayah Kota Malang yang besar begitu ya, adakah rencana dari Muhammadiyah Disaster Management Center ini untuk juga mengadakan program Karang Tangguh ini di kota-kota seperti ini begitu ke depannya? Ya, cukup memungkinkan. Karena memang harapan kami keberlanjutan program ini adalah bisa duplikasi dan bisa terduplikasi Ya. sebenarnya di seluruh Indonesia. Kenapa kita milih NTB? Artinya dari skema NTB saja bisa berjalan, berarti untuk daerah Malang, daerah Jawa Timur misalnya, atau Jawa Tengah misalnya sangat bisa harusnya kemudian bisa diduplikasi. Ya. Nah, Mbak Rini punya tanggapan buat Bu Sayekti di Malang. Untuk tanggapan dari saya, mungkin lebih di Malang sendiri mungkin ada Pasti ada kelompok-kelompok begitu ya. Ya. mungkin dari desa atau kelurahan itu perlu dibentuk dengan kelompok-kelompok disabilitas. Ya. Jadi harus ada inisiatif juga dari teman-teman disabilitas begitu. Mbak Rini harusnya Iya. begitu ya. Ya. Jangan menunggu begitu ya. Jangan menunggu, mungkin lebih ke kita buat kelompok disabilitas gitu. Harus ada pergerakan dari satu teman mungkin gitu. Ayo kita bentuk kelompok disabilitas biar kita bisa menyuarakan teman-teman disabilitas ini kebutuhannya seperti apa sih gitu, biar bisa terakomodir gitu. Ya, tapi ke depannya dari kegiatan Karang Tangguh di Desa Pemenang Timur ini apa target Mbak Rini berikutnya begitu? Target saya harapannya untuk Karang Tangguh itu lebih aktif melibatkan teman-teman disabilitas. Mungkin untuk saat ini mungkin belum secara instan gitu untuk melibatkan teman-teman disabilitas khususnya di Pemenang Timur gitu. Mungkin untuk lebih ke depannya supaya bisa terbentuk Karang Tangguh yang inklusif gitu. Yang peduli juga sama disabilitas gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Mas Priyo mengenai harapan dari Mbak Rini tadi? Jadi memang harapan kami dari pintu awal yang kita di Desa Pemenang Timur, di Desa Medana ataupun Dangiang di Lombok Utara ini, dan di Desa Rembukan dan juga Desa Kobangan di Lombok Tengah, harapannya kita punya model, punya permodelan untuk kemudian kita bisa menambah secara jumlah juga kuantitas untuk teman-teman disabilitas yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan pengurangan risiko bencana. Karena mau tidak mau kan resiko bencana itu dimulai dari diri sendiri. Diri sendirinya yang tahu diri sendiri, diri kita sendiri juga. Artinya tidak perlu menunggu, dan kewajiban kami di Muhammadiyah Disaster Management Center adalah bersama-sama meningkatkan kapasitas teman-teman dalam mengurangi resiko bencana. Ya, baik, ada pendengar lagi nih ya, Pak Tunggal di Klaten ya. Pak Tunggal, malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Tunggal. Waalaikumsalam. Temanya apa ini Bang? Pemberdayaan disabilitas untuk bencana Pak. Kalau saya posisi di Klaten,
Ya baik, terputus ya dengan Pak Tunggal ya. Tapi Pak Priyo ya, apakah proyek yang ada di Pemenang Timur ini baru yang pertama begitu dilakukan oleh Muhammadiyah Management Center mengenai program Karang Tangguh ini? Sorry, bisa diulang? Ya, apakah program Karang Tangguh di Desa Pemenang ini memang yang pertama begitu dilakukan? Iya. Bagi Muhammadiyah Management Center untuk Desa Tangguh Bencana yang inklusif ini baru yang pertama kali kita coba benar-benar melibatkan bagaimana teman-teman disabilitas dalam penanganan risiko bencana. Ya. Jadi sebagai pilot project begitu ya ke depannya ya. Pertama sebagai pilot project dan juga sebagai sebagai pilot project untuk menduplikasi kegiatan-kegiatan pengurangan bencana MDM di seluruh Indonesia. Ya. Baik, ada Pak Atama ini di Lombok ya. Pak Atama. Malam Pak Atama. Selamat malam. Silakan Pak. Halo Bapak. Ya, langsung saja Pak Atama. Silakan Pak. Saya dari Lombok Barat ya. Ya. Ya Pak. Ya, yang ingin tanyakan saya juga tunanetra ini Pak. Menurut saya janganlah kita sensitif ya. Iya. Harus kita pede lah. Begini Pak, yang saya tanya juga apa itu? Karang Tangguh itu saya belum ngerti. Oh baik, ya. Itu aja Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak Atama ya. Nah mungkin Pak Priyo bisa jelaskan lagi sedikit di awal. Pak Priyo sudah dijelaskan, bisa diulang lagi silakan Pak Priyo. Jadi Karang Tangguh itu adalah salah satu program Pak untuk penguatan kapasitas desa dalam pengurangan risiko bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi untuk Karang Tangguh sendiri ini, kalau Bapak pernah dengar Desa Tangguh Bencana di Lombok Barat, memang menjadi salah satu kata kuncinya, di mana Karang Tangguh ini berfokus di teman-teman inklusif yang pertama, yang kedua di teman-teman berkebutuhan khusus, dan juga teman-teman komunitas di desa melalui pembentukan lembaga forum pengurangan risiko bencana dan juga tim siaga bencana TPSB yang sempat diceritakan oleh Mbak Rini tadi. Jadi seperti itu Mbak. Ya. Nah mungkin Mbak Rini sebagai penutup, apa pesan Mbak Rini buat teman-teman disabilitas terkait juga dengan kesiapan mereka menghadapi bencana? Silakan Mbak Rini. Pesan saya buat teman-teman untuk di pengurangan risiko bencana, kita tetap kuat, kita tetap tangguh, kita bisa, kita mampu. Ya. Hidup disabilitas. Jadi itu pesan dari Mbak Rini ya. Kita punya kesempatan yang sama, kita punya hak yang sama. Ya. Baik, kalau begitu Mbak Rini dan juga Mas Priyo, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam Mbak Rini dan juga Mas Priyo ya. Ya. Ya, demikian tadi manajer program Karang Tangguh Muhammadiyah Disaster Management Center, Priyo A. Sancoyo, dan juga Himpunan Wanita Disabilitas dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Pemenang Timur, Susti Rini. Nanti kami juga update lagi ya bagaimana perkembangan terkini untuk informasi lainnya, termasuk Jumat nanti di minggu depan kita hadirkan juga dialog khusus kentongan lagi, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.